Hai tetangga online, kalau kalian udah lama follow aku di Instagram, pastinya pernah lihat dapur aku yang dulu. Di YouTube juga udah ada 2 video kitchen tour part 1 dan part 2. Udah nonton belum? Sedihnya dapur cantikku kini telah musnah karena semua kitchen set di bagian bawah sudah habis dimakan rayap. Setelah searching sana sini, akhirnya aku ketemu sama Divia Art, vendor kitchen set aluminium di Tokopedia. Setelah konsul, akhirnya aku deal pakai jasa Divia Art. Jadi alurnya mereka survei, lalu pengukuran, dan mereka buat desainnya setelah approval, lalu mereka proses untuk pembuatannya. Karena keterbatasan lahan, maka layoutnya juga tetap L, tapi aku rubah dari sisi fungsi kabinetnya. Yang aku suka mereka fast respon banget even di chat ataupun WA, dan proses pembayarannya dibagi atas 3 termin. Bisa bayar via transfer ataupun Tokopedia, jadi fleksibel banget. Nah, step selanjutnya setelah kabinetnya selesai dibuat dan siap untuk dipasang, kita harus bersihin dulu semua bagian dari kitchen set lama. Kalian bisa lihat sendiri, udah hancur lebur banget, dimakan sama rayap, habis, dan harus dikeluarin juga kabinet HPL yang lama. Kebayangkan betapa sedihnya hatiku mengingat kitchen setku yang cantik, dapurku yang udah rapi tapi semuanya berantakan gara-gara rayap, dan berapa dana yang harus hilang gara-gara kitchen set yang rusak. But we must letting go and move on. Ya mau gimana lagi, ini jadi pelajaran berharga banget buat aku next time kalau memang punya rumah lagi, amin, dan akan membuat dapur lagi. Kayaknya better aku pakai kitchen set aluminium aja dari awal. Nah, setelah ini adalah proses membersihkan seluruh bagian kitchen set yang udah diangkat oleh tim Divia Art dan disemprot juga sama semprotan anti rayap. Saking lembabnya, pipa saluran air juga bisa rusak loh. Sinknya juga parah sih, hancur. Dan ini tuh bikin makhluk-makhluk hidup bisa masuk ke dalam dapur. Jadi akan diganti juga nantinya. Nah, sekarang ini kabinetnya udah dimasukin dan siap kita pasang. Kalian bisa lihat sendiri, semua bagiannya ini terbuat dari aluminium. Tapi aku udah wanti-wanti banget bapaknya, aku gak mau ada bagian yang tajam satupun karena bahaya buat tangan. Aku pilih semuanya warna putih, bagian dalamnya doff tapi bagian luarnya glossy. Dan ini pakai materialnya aluminium composite panel, warnanya white. Kalian bisa lihat sendiri, ini rapih banget, even ada sambungan tapi rapih dan gak tajam. Wow, aku puas banget sih, udah gak sabar nih mau ngeliat hasilnya setelah dipasang. Tim Divia Art juga bisa bantu kita untuk instalasi saluran pembuangan air dari sink ke arah got. Yeay, udah mulai kelihatan ya kira-kira akan jadinya tuh seperti apa. Setelah proses pemasangan kabinetnya selesai, selanjutnya adalah proses pemasangan pintu. Instalasi pintu ini juga little bit tricky karena pintunya harus benar-benar presisi dan rapi. Nah, kebanyakan kitchen set dari aluminium itu di bagian handle-nya kelihatan banget aluminiumnya. Cuma Divia Art bisa bikin handle-nya itu seamless. Jadi kalau kalian lihat di sini, handle-nya cuma di bagian atas dan kelihatannya kayak garis aja, padahal itu adalah handle. Nah, selanjutnya dirapiin lagi bagian yang berongga atau ada ruang dari kabinet ke tembok. Sama seperti kitchen set sebelumnya, di kabinet ini juga aku kasih kabinet palsu untuk menutupi tembok. Jadi ini nggak bisa digunain ya, tapi hanya sebagai aksesoris aja. Alhamdulillah, akhirnya setelah seharian proses pemasangan, hari ini semuanya udah rapi, dapurku juga udah bersih, dan aku siap untuk merapikan dapurku. I'm so excited, kalian juga pasti penasaran kan?
Pertama-tama aku mau liatin dulu ke kalian si kabinet palsu ini. Nggak bisa ditarik ya karena ini cuma hiasan aja. Dan kita mulai dari kabinet yang pertama. Ini adalah storage untuk gas dan plastik. Selanjutnya di sisi kabinet yang kedua aku request untuk dibuatin 4 laci yang ukurannya besar dan dalam. Gunanya untuk menyimpan aneka kitchen stuff agar lebih rapi. Nanti kita akan isi bareng-bareng ya. Semoga bisa menginspirasi kalian juga. Next, kabinet yang ketiga adalah rak piring dan ini free rak piringnya. Kabinet yang keempat karena ruangnya berbentuk sudut, aku request pintunya model lipat. Kabinet yang kelima dan kabinet yang keenam di bawah sink. Oke, mari kita mulai merapikan dapur. Dimulai dari kabinet yang pertama. Jadi khusus kabinet di area gas ini semua sisinya adalah tembok atau beton. Nah, jadi hopefully kalau seandainya terjadi kebocoran gas, maka tidak akan menyambar ke bagian kabinet lainnya. Nah, karena masih banyak ruang kosong, jadi wajib dimanfaatkan. Aku jadiin storage untuk kantong plastik atau shopping bag, semuanya ada di sini jadi lebih rapih. Next, yuk kita rapikan laci yang pertama. Sengaja dibuat lebih dalam karena laci yang ini diperuntukkan untuk tempat bumbu. Kita pasang dulu kayu rak untuk jar bumbunya. Kemudian kita tempelkan stiker yang udah kita custom made. Aku terinspirasi sekali tempat bumbu seperti ini dari Pinterest dan kebetulan udah ada di Indonesia. Nanti akan aku info juga linknya di description box ya kalau kalian mau beli jar bumbunya ataupun stikernya. Gimana? Kini tempat bumbu jadi lebih rapi dan gak sulit lagi cari bumbu dapur yang dibutuhkan, bukan? Next, kita rapikan laci kedua. Nah, laci kedua ini sengaja didesain untuk tempat sendok, pisau, garpu, dan juga alat-alat makan lainnya ataupun coaster. Untuk tempat sendok bersekat warna putih ini sudah all in, include dengan vendor kitchen setnya. Dengan menggunakan drawer, tempat sendok jadi lebih rapi, nggak terlihat berantakan dari luar. Aku juga tambahin wadah yang bisa di-extended untuk sedotan dan lain-lain. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya kalian gak bosen, di laci yang ketiga ini udah rapi. Aku isi dengan aneka macam kitchen tools, mulai dari sutil, parutan, dan lain-lain. Semua kitchen tools ini aku pilih dengan warna yang senada supaya lebih rapi. Tentunya nggak cuma sekedar mengoleksi ya dan buang-buang uang tidak, tapi semua punya fungsi masing-masing. Contohnya seperti gunting khusus daun bawang yang mempersingkat waktu masakku ini. Nah, di laci yang keempat, aku mau kasih tips buat kalian cara merapikan alat makan anak. Kebetulan alat makan anak itu memang jumlahnya banyak dan warna-warni yang bikin sakit mata kadang-kadang. Kalian bisa gunakan sekat-sekat sendok yang sama tapi digunakan untuk alat makan. Lihat sendiri deh, jauh lebih rapi untuk piring, mangkok, dan aneka alat makan anak lainnya juga bisa ditumpuk seperti ini. Laci yang terlihat kecil sebenarnya bisa muat banyak juga loh. Nah, next ini yang paling tricky banget, harus ngeberesin seperti apa ya supaya ruang yang bentuknya sudut ini bisa bermanfaat. Aku beli beberapa keranjang yang ukurannya cukup besar. Nah, sekarang aku mau bikin label dulu karena ini akan jadi storage yang multifungsi. Misalnya seperti food container. Nah, tempelkan stiker label ini ke storage box yang udah kalian beli. Pastikan mengklasifikasikan setiap barang sesuai dengan label dan storage box-nya ya, supaya kalau nanti kita cari tuh nggak akan susah lagi. Kita bisa kelompokkan mulai dari tadi food container, botol minum, lunch box anak, dan lain-lain. Agar kitchen set yang berbentuk L semua ruangnya bisa digunakan, aku pilih pintu lipat untuk kabinet yang berbentuk sudut agar mudah mencari barang. Jauh lebih rapi dan jadi terorganisir, bukan? Next, ini adalah kabinet yang ruangnya paling kecil, tapi aku udah pikirin banget fungsinya adalah untuk taruh tempat beras dan aneka baskom. Aku pakai keranjang anyaman berbentuk kotak untuk storage baskom. Jauh lebih rapi dan semuanya masuk.
And voila, sekarang kalian bisa lihat di bawah sinkku udah rapih dan jadi bisa kita pakai untuk storage juga. Aku udah beli 3 tingkat rak warna putih, ini juga ada tiangnya, jadi kita bisa susun untuk membuat 3 tingkat rak. Cara susunnya mudah dan cukup kokoh, tapi sayangnya ternyata rak ini terlalu tinggi dan malah di bagian atasnya nggak kepake. Jadi aku pisah jadi 2, 1 rak dan 2 susun. But I think akan lebih banyak lagi fungsinya kalau kita gunakan storage basket seperti ini. Semua kebutuhan untuk stok persabunan dan lain-lain aku masukkan ke dalam basket storage ini. Nggak kelihatan sama sekali kalau bertumpuk-tumpuk, malah kelihatan lebih rapi. Untuk aneka macam semprotan aku taruh di rak ini. Ternyata si Boba juga ikutan excited banget. Nah, udah rapi, sekarang kita tutup. Di area top table yang kosong biasanya aku manfaatkan untuk taruh aneka macam talenan, botol minyak, dan lain-lain. Nah, sedangkan sisi lainnya dekat sink, tentunya kita harus siapkan sabun cuci piring dan sabun cuci tangan serta sabun cuci piring khusus anak. Supaya lebih estetik, aku beli botol khusus yang warnanya putih dan tinggal ditempelkan aja dengan stiker yang udah kita custom. Aku tuh jarang banget keluar rumah, apalagi semenjak pandemi. Jadi segala sesuatu kebutuhan yang aku butuhin itu aku selalu beli via Shopee. Entah kenapa mulai dari baju, skincare, kitchen tools, dan semua peralatan yang mau aku beli itu aku sering banget belanja di Shopee. That's why aku selalu bilang ke kalian, kalau kalian mau tahu di mana sih aku beli barang-barang ini, kalian tinggal cek langsung aja di description box aku. Insya Allah semua linknya udah aku taruh, jadi kalian tinggal klik aja dan check out. Alhamdulillah sekarang dapur aku udah rapi dan aku jadi makin semangat untuk memasak dan beraktivitas. Tapi sebelumnya aku harus mandi dulu karena udah keringetan banget nih. Habis mandi, please Bu Ibu jangan lupa untuk skincarean. Apalagi kayak aku yang udah 30 plus nih umurnya. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri kulitku sebelum skincarean. Ini kondisi kulit wajahku saat ini. Cuaca panas saat antar jemput anak bikin kulit kering, redness, dan beruntusan. Sehabis beraktivitas, setiap hari wajib cuci muka pakai facial wash yang bagus supaya kulit kita bersih total. Apalagi untuk yang setiap hari make upan. Nah, step yang pertama, aku selalu cuci muka pakai brightening facial wash by Scarlett Whitening. Dia ada rose petalsnya dan isinya 100 ml. Busanya banyak banget, bersih total. Scarlett Whitening Facial Wash mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera. Membantu mencerahkan kulit, menjaga kelembapan kulit, menyegarkan kulit wajah, dan merawat kekencangan kulit dan lebih lembut. Pori-pori di area hidungku itu besar, tapi sekarang lebih mengecil, mengontrol kadar minyak berlebih, menutrisi, dan meregenerasi kulit wajah tampak lebih kencang, dan beruntus serta jerawat pun hilang. Nah, sekarang aku mau kenalin ke kalian produk terbaru Scarlett Whitening yang bagus banget. Namanya Brightly Essence Toner. Mengandung glutathione untuk mencerahkan kulit, vitamin C, meratakan warna kulit dan meningkatkan produksi kolagen, witch hazel extract meredakan peradangan dan mengecilkan pori-pori, jeju propolis extract merawat kulit agar halus kenyal dan tidak kering, allantoin untuk melembabkan dan menenangkan kulit yang teriritasi ringan, serta niacinamide mencerahkan kulit secara merata. Grape water melembabkan dan menyegarkan kulit. Aku dari purchase kedua kalinya karena aku sesuka itu. Teksturnya cair, ringan, dan cepat menyerap ke kulit, tidak lengket, dan pastinya 6 bulan rutin pakai Brightly series ini kulit wajahku jauh lebih baik. Brightly Essence Toner ini bisa langsung menggunakan tangan atau kalian juga bisa menggunakan kapas. Tuangkan Brightly Toner Essence secukupnya pada kapas, kemudian usapkan perlahan ke seluruh wajah.
Usia di atas 30 tahun harus makin rajin merawat kulit nih supaya kita tetap awet muda. Nggak kalah sama ABG kan? Nih lihat sendiri, wow banget kan hasilnya. Padahal udah cuci muka pakai facial wash kan tadi. Kulit pun auto bersih. Next, step yang ketiga, pakai Brightly Ever After Serum. Teteskan serum secukupnya di seluruh area wajah. Usap dan pijat perlahan sampai merata agar serum meresap ke kulit. Mengandung glutathione, Fit Say Lavender Water, Phyto Whitening, dan Niacinamide. Kulit jadi auto lebih cerah, memudarkan flek bekas jerawat atau luka, mengontrol minyak berlebih, mengecilkan pori-pori, menghaluskan kerutan, menutrisi, dan melembabkan kulit. Serum juga bagus banget untuk antioksidan. Next, aku selalu pakai Scarlet Whitening Glow Toning Serum. Nah, ini juara banget untuk bikin kulit kita auto glowing. Mengandung Triacenomic Acid, Niacinamide, Aloe Vera Extract, Allantonin, Licorice Extract, Calendula Oil, Geranium Oil, dan Olive Oil. Membuat kulit glowing seketika, mencerahkan kulit wajah, memudarkan bekas jerawat, garis halus, dan flek hitam, kulit lebih sehat, dan memperbaiki skin barrier. Dan step yang terakhir, tentunya kita wajib pakai Brightly Ever After Day Cream untuk di siang hari dan night cream di malam hari. Mengandung glutathione, rainbow algae, hexapeptide 8, rose hip oil, poreway, triacetamide, dan aqua peptide glow. Jujur, wajahku jauh lebih lembab dan elastis, juga mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat atau garis kulit, mengencangkan, menghidrasi, menutrisi, dan membuat kulit lebih glowing. Semua produk Scarlet Whitening bagus banget untuk antioksidan. Antar jemput anak nggak perlu pakai make up, cukup pakai skincare Scarlet Whitening, udah auto cantik. Tentunya aman karena registered by BPOM, halal, dan not tested on animals. No worries, aman juga untuk ibu hamil dan menyusui ya. Dan yang terpenting harganya terjangkau banget, all items cuma 75.000 dan sering banget diskon. Nah, kalau beli satu paket harganya pasti jauh lebih murah dong. Aku selalu beli di official store-nya Scarlet Whitening via Shopee. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama aku bisa juga upload vlog kitchen tour aku yang ketiga. Dan seneng banget bisa sharing skincare rutin aku ke kalian. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and share. Selalu nonton video baru aku setiap hari Sabtu ya. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone.